Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Makassar, dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama kami hari ini. Memperkosa anak berkebutuhan khusus seorang pemuda di Kabupaten Bulukumba nyaris tewas di amuk massa. Seorang pria kehilangan 11 anggota keluarganya dalam peristiwa tenggelamnya kapal motor Ladang Pertiwi di Selat Makassar. Harga daging ayam di Pasar Lakesi, Kota Parepare tembus Rp70.000 per ekornya. Harga daging ayam di Pasar Lakesi, Kota Parepare tak kunjung turun. Kini harganya tembus Rp70.000 per ekornya untuk ayam ukuran 2 kg. Harga daging ayam di Pasar Lakesi Kota Parepare masih mahal. Padahal biasanya usai Lebaran harga daging ayam akan turun kembali ke harga normal. Saat ini harga daging ayam di kisaran Rp65 hingga Rp70.000 per ekornya untuk ukuran 2 kg. Sedangkan harga normalnya seharusnya di kisaran Rp40.000 per ekornya untuk ayam ukuran 2 kg. Pedagang ayam di Pasar Lakesi mengatakan tingginya harga ayam karena pasokan ayam yang berkurang membuat stok ayam menjadi langka, sementara kebutuhan masyarakat sangat tinggi. Pemicu itu membuat harga daging ayam tak kunjung turun meski Lebaran sudah berlalu 1 bulan yang lalu. Biasanya kalau ayam 2 kilo begini 45. Sekarang? Sekarang 65. 65 di? Ya. Sejak kapan ya Pak naiknya? Itu masuk hari raya. Oh, masih naik sampai sekarang? Belum pernah turun harga. Belum pernah turun harga. Ini faktornya apa sih biasanya kalau naik ayam? Kurang stok ayam. Oh, kurang stok ayam. Tapi kalau pengalaman tahun lalu Pak, kalau setelah Idul Fitri itu kan turun biasanya. Biasa turun kalau sudah hari raya, kalau banjir. Sekarang dia 60. 60 tuh? Ya. Kalau sebelumnya? Sebelumnya memang 60, tapi ini harus 60 karena modalnya kan naik lah 60 per lusin ayam ras. Tidak pernah turun Bu selama setelah Lebaran ya? Belum pernah tuh ayam ras selama sudah Lebaran. Sementara komoditas lain seperti cabai dan bawang sudah mulai turun setelah Lebaran. Seperti cabai kecil dari Rp40.000 menjadi Rp25.000 per kilogram. Cabai besar Rp30.000 menjadi Rp20.000 per kilogram. Dan bawang merah dari Rp35.000 menjadi Rp25.000 per kilogram. Suardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Untuk mencegah penyakit campak dan rubella, Dinas Kesehatan Bulukumba menggelar imunisasi di setiap sekolah dan posko pelayanan kesehatan. Puluhan murid sekolah dasar disuntik agar mereka tidak terjangkit virus campak dan rubella. Dinkes Bulukumba pun menargetkan 90% anak berusia 9 hingga 12 tahun bisa mendapatkan vaksin campak. Dinas Kesehatan Bulukumba Selasa siang menggelar imunisasi nasional yang bertujuan mencegah penyebaran penyakit campak dan juga rubella. Kegiatan imunisasi ini digelar di setiap sekolah dasar dan juga posko pelayanan kesehatan dengan sasaran anak usia 9 hingga 12 tahun. Puluhan murid sekolah dasar yang tidak takut disuntik mengikuti acara imunisasi dengan tertib dan lancar. Diharapkan dengan pemberian imunisasi ini anak-anak akan kebal dari penyakit campak maupun rubella yang bisa mematikan. Usia 9 bulan sampai di bawah 12 tahun yang jumlahnya 80.706 orang. Jadi dilakukan khusus untuk bulan Mei Bu ya? Iya, selama sebulan. Itu tujuannya sih apa Bu melakukan imunisasi seperti itu? Tujuannya agar tercapai tingkat imunitas anak sehingga jika terpapar penyakit tersebut dia akan kuat, tidak sakit, kemudian akan tetap sehat. Ini untuk imunisasi apa Bu? Misalnya untuk untuk penyakit apa? Campak dan rubella. Imunisasi yang sudah digelar selama sebulan lamanya ini diharapkan mampu mencapai target 99% anak-anak yang mendapat imunisasi. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba.
Kita beralih ke informasi lain. Menghabiskan liburan akhir pekan di pantai bukanlah pilihan yang salah. Jika sedang di Kabupaten Pinrang, tak ada salahnya Anda untuk berlibur di wisata Pantai Salopi. Pantai yang bersih sangat cocok untuk menikmati waktu libur bersama keluarga dan teman. Pantai menjadi salah satu objek wisata pilihan warga saat akhir pekan atau di kala tanggal merah. Seperti wisata Pantai Salopi yang berada di Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang. Di sini para pengunjung bisa menikmati hamparan pasir pantai yang bersih disertai hembusan angin laut yang membuat liburan kian asik. Di sini pengunjung bisa menikmati ketenangan Pantai Salopi sambil bersantai di kedai atau kafe, seperti yang dilakukan dua pengunjung yang sengaja menghabiskan hari libur mereka di sini. Iya, sudah beda, ramai. Terus apa yang bisa dinikmati di sini, Bu? Ya? Kalau kita berkunjung ke sini. Sunset, kalau sunset. Sunset. Iya. Minumannya kayak Iya, momen-momen tertentu. Kita, iya, kalau minumannya kayak kelapa muda begitu. iya, kayak banyak, Kak. Banyaknya. Iya. Pengunjung yang datang tak hanya warga Pinrang loh, bahkan ada yang dari Sulawesi Barat seperti Polewali Mandar dan Majene. Mereka sengaja datang ke Pantai Salopi karena senang dengan suguhan alam pantai yang bersih dan tertata. Terutama si view-nya ya. View-nya ya. Lihat pemandangannya bagus, enak nongkrong sama keluarga, sama teman. Gitu. Oh, jadi kesini sama siapa, Bu? Sama keluarga, sama suami. Liburan ceritanya ya? Iya, liburan. Iya, mumpung libur. Iya. Berlibur ke pantai memang cocok bersama keluarga ataupun kawan. Meski fasilitas permainannya belum banyak, Pantai Salopi terus berbenah agar menjadi lokasi wisata favorit di Kabupaten Pinrang. Apalagi pemerintah menargetkan pantai ini menjadi tujuan destinasi liburan untuk wisatawan lokal hingga mancanegara. Nah, ini yang salah satu termasuk destinasi yang memang mulai sangat digemari oleh masyarakat Pinrang dan digeluti oleh masyarakat Pinrang. Ya. Tentu pengembangannya ini harus kita pikirkan. Dari kita mulai coba-coba menata, mengatur, dan saya sudah minta tadi pariwisata untuk coba-coba berkoordinasi dengan pemilik yang ada di wilayah ini, khususnya yang kita ada di Salopi ini, supaya dia menata dengan baik, dia buatkan aturan-aturan yang jelas, supaya enak sekali pengunjung ketika dia datang di tempat wisata. Kabupaten Pinrang terkenal dengan wisata alamnya terutama pantai. Selain Pantai Salopi ada juga Pantai Amani, Pantai Ujung Tape, serta Pantai Lowita. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang. Dan informasi wisata tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Makassar hari ini. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Doni Harbatra mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.